Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan protokol MQTT berbasis Raspberry Pi. Apa itu MQTT? MQTT adalah Message Queue Telematic Transport, adalah protokol yang dirancang untuk menjadi protokol yang ringan untuk kegiatan end-to-end atau mesin-to-mesin yang membutuhkan untuk beroperasi. Sebagai contoh, yaitu cara kerja MQTT, sensor controller mempublish topik yang berisikan data temperatur ke broker, dan broker mempublish topik tersebut ke device yang sudah subscribe. Selanjutnya yaitu latar belakang. Umumnya kita bisa memonitor suhu dengan sensor suhu, mikrokontroler, dan juga display monitor saja. Akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu perangkat tersebut tidak memiliki server lokal yang mampu dijadikan sebagai penyimpanan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Produk ini merupakan suatu sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan menggunakan protokol MQTT. Sistem ini menggunakan perangkat Raspberry Pi sebagai broker dan menggunakan Node-RED sebagai data forwarder, instruksi DB sebagai penyimpanan database, dan Grafana untuk menampilkan dashboard temperatur dan kelembapan. Tujuan pembuatan produk untuk mengumpulkan data yang dihasilkan oleh sensor dan menyajikannya ke dalam dashboard dengan menggunakan Grafana sebagai alat muka untuk memonitor dan melihat log dari data yang dihasilkan oleh sensor. Keunggulan produk MQTT dapat mengirim pesan di kondisi jaringan yang terbatas dan latensi yang tinggi. Klien MQTT sangat kecil, membutuhkan sumber daya minimal sehingga dapat digunakan pada mikrokontroler kecil, sekaligus header pesan MQTT berukuran kecil sehingga mengoptimalkan bandwidth jaringan data yang dikirimkan minimal berukuran 1 KB. Rencana anggaran biaya mikrokontroler dan sensor sebesar 107.020 rupiah, server 2.240, public access 2.283.472 rupiah per bulan. Harga jual untuk mikrokontroler dan sensor 120.000 per PC, langganan server MQTT 50.000 per bulan. Proyeksi keuntungan mikrokontroler dan sensor 12.980 per PC. Server akan balik modal ketika sudah mendapatkan 50 orang klien yang berlangganan untuk 1 bulan. Cara kerja. Mula-mula mikrokontroler akan mempublish suatu topik ke broker masku itu dan mengirimkannya melalui topik tersebut. Lalu Node-RED akan mengforward data melalui input DB dan mengforward data dari topik tersebut ke input DB, dan Grafana mempublish data dari input DB ke PC klien. Berikut adalah langkah kerja. Yang pertama, rangka mikrokontroler. Di sini kita memakai mikrokontroler kode MCU BSP8266 dan sensor suhu dan kelembapan DHT11. Yang kedua, program mikrokontroler tersebut menggunakan software Arduino IDE sehingga bisa mengirimkan topik ke broker. Yang ketiga adalah install sistem operasi ke perangkat Raspberry. Di sini kita memakai Raspbian 11 DUCY sebagai sistem operasi. Yang keempat adalah install Mosquito sebagai software untuk broker MQTT.
Yang keenam adalah konfigurasi node RED. Di sini ada 4 macam node RED, di mana masing-masing node RED memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama adalah node yang bernama temperatur dan humidity, yang berfungsi untuk mensubscribe topik yang dikirim oleh broker Mosquito. Selanjutnya adalah node yang bernama steering to number. Node ini akan mengubah tipe data yang didapat oleh node sebelumnya. Berikut adalah node debug 1 yang berfungsi untuk mencetak apakah node RED menerima data dari topik temperatur dan humidity dengan benar. Lalu node berikutnya adalah node influx DB. Node tersebut berfungsi untuk mengirimkan data yang akan dikirim ke dalam buket yang ada di influx DB. Di sini ada 2 node yang berfungsi untuk mengirimkan data ke dalam 2 buket yang berbeda. Yang ketujuh adalah konfigurasi influx DB. Di sini kita akan membuat 2 buket, yaitu humidity dan temperatur, untuk menyimpan data yang diterima oleh node RED sebelumnya. Selanjutnya kita membuat token API yang digunakan untuk autentikasi dengan node RED dan Grafana. Lalu kita akan menyalin script, dan setiap buket nantinya script tersebut digunakan untuk divisualisasi data oleh Grafana. Yang ke-8 adalah konfigurasi Grafana. Di sini kita akan mengkonfigurasi data source. Kita akan mengatur influx DB sebagai data source. Token yang tadi didapat dari influx DB akan digunakan untuk mengkonfigurasi data source dari Grafana. Lalu tempelkan script yang tadi kita salin ke dalam menu dashboard. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu visualisasi data menggunakan Grafana. Di sini terdapat data temperatur dan humidity dan juga data lognya. Data log tersebut bisa diatur frekuensi penampilan datanya. Kita atur 1 jam sekali. Jadi kesimpulannya adalah sistem monitoring suhu dan kelembapan berhasil mendeteksi suhu dan kelembapan dalam area ruang uji. Nilai suhu dan kelembapan berhasil diterima di sisi pelatihan dengan menggunakan dashboard Grafana yang dapat diakses dengan port 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.